Pandemi COVID-19 telah menyebabkan gangguan besar pada perdagangan dunia dalam hal pangan dan bahan produksi. Produksi kian berkurang, transportasi dan logistik menjadi tantangan sehingga distribusi terhambat karena terbatasnya akses perdagangan. Kekurangan pangan akan membahayakan populasi, terutama orang kurang mampu yang berrentan menghabiskan hingga 60% dari pendapatan mereka untuk kebutuhan hidup. Kerjasama global yang kita butuhkan berpotensi berisiko besar dengan negara-negara yang berjuang untuk mengurangi pandemi di negara mereka sendiri. Vietnam misalnya telah memerintahkan penangguhan sementara kontrak ekspor beras baru karena khawatir akan pasokan domestik. Pada tahun 2018, Indonesia sendiri mengekspor 767.180 ton beras dari Vietnam atau 34% dari total impor beras. Sama halnya dengan India yang telah mengizinkan pelabuhan utama untuk menghentikan beberapa operasi karena virus corona. Indonesia mengimpor bawang dan daging sapi dari India dan telah membuat kesepakatan untuk mengimpor 130.000 ton gula pada awal 2020. Penutupan ekspor berpotensi menyebabkan krisis pangan global karena kekurangan pasokan dan kenaikan harga pangan. Importasi komoditas pangan masih terkendala karena kebijakan proteksionis kita yang dipaksakan menyebabkan keterlambatan. Sebagai contoh, impor gula, bawang putih, dan bawang merah Indonesia telah ditunda oleh perbatasan impor, menyebabkan harga semakin meroket. Keterlambatan proses impor ini dapat menyebabkan biaya yang signifikan bagi pemerintah. Berampas dana yang lebih baik digunakan untuk pengobatan dan alat uji tes COVID-19. Situasi saat ini hampir mengingat pada krisis pangan global pada tahun 2007 sampai 2008, setelah India dan Vietnam melarang ekspor beras mereka kepada negara-negara lain. Akibatnya, angka beras naik hampir 3 kali lipat antara Oktober 2007 dan April 2008. Bank Dunia memperkirakan bahwa krisis telah menyebabkan lebih dari 130 juta orang jatuh miskin dan membuat 75 juta orang lainnya kekurangan gizi. Negara harus bekerja sama untuk memastikan pasokan makanan yang stabil bagi masyarakat selama menghadapi pandemi. Sekarang, pemerintah harus berhati-hati dalam menyusun strategi bagaimana memastikan pangan dan produksi yang berasal dari domestik. Tidak hanya untuk melewati pandemi, tetapi juga untuk mengendalikan inflasi. BI mencatat, angka inflasi sebesar 2,67% akan terus naik apabila permintaan konsumen meningkat, sedangkan jumlah produksi semakin berkurang. Ya, bagaimana produksi tidak semakin berkurang kalau aktivitas terkunci dan kehidupan rakyat mengandalkan bantuan dari pemerintah, sedangkan cadangan pangan domestik kurang memadai? Tentu ini akan berisiko besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut rilis data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2020 hanya tumbuh 2,97% dibandingkan dengan triwulan 1 tahun lalu. Dari sisi pengeluaran, penurunan pertumbuhan ekonomi di 3 bulan pertama ini dipengaruhi oleh melemahnya konsumsi rumah tangga. Tercatat, konsumsi rumah tangga sepanjang triwulan 1 2019 sampai triwulan 1 2020 hanya tumbuh 2,84%. Masa pandemi COVID-19 yang belum jelas kapan berakhirnya, penting bagi pemerintah menjaga konsumsi masyarakat sekaligus keberlangsungan produksi pertanian. Pemerintah harus mendukung petani untuk terus menanam dan menjaga rantai pasokan pangan dari hulu ke hilir. Putusnya rantai pasokan pangan antara hulu ke hilir bisa mengancam kelangsungan produksi dan penyediaan pangan. Upaya mengatasi hambatan distribusi dan mendongkrak harga jual beli komoditas di tingkat petani merupakan langkah penyelamatan yang mendesak dilakukan dalam jangka pendek. Petani juga akan tetap memproduksi apabila pemerintah turut memaksimalkan produksi pertanian dengan memberikan stimulus yang tepat pasca panen. Oleh karena itu, menyediakan bantuan sarana produksi secara gratis dan menjamin kelancaran distribusi pupuk bersubsidi adalah langkah yang strategis dalam mengatasi ancaman krisis pangan selama pandemi.